Halo, salam adik-adik. Kakak senang banget hari ini bisa bertemu dengan adik-adik semua. Apa kabar kalian semua adik-adik? Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, saatnya kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Semuanya duduk manis, kita akan mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan, kita akan membaca Pentakosta ketiga. Mari kita mulai. Sekolah minggu, yuk kita sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah penyurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, akan melebihi yang terjadi di Aju Sasri. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Terima kasih adik-adik, dan saatnya kita akan membaca Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananmu, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, terima kasih sudah membacakan Mazmur 91. Dan saatnya kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang telah memelihara setiap kehidupan kita naikkan pujian karena salib-Mu. Keluarkan suaranya ya adik-adik ya. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan menyelamatkan kami semua. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Keluarkan suaramu adik-adik. Sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Adik-adik semuanya tutup matanya, kita akan bersatu dalam doa.
Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pertemuan kami pada hari ini. Walaupun kami melalui online tapi kami percaya 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan hadir. Tuhan akan melawat anak-anak kami yang menonton online ini. Tuhan diberkati anak-anak kami, Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah kali ini. Biar Tuhan hadir, hadirat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami ya Bapa. Bila setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan, itu semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kakak mau tanya, siapa di sini yang sebagai pemenang? Coba angkat tangannya. Yeay. Kita semua adalah pemenang. Kita naikkan pujian. Ku menang. Siap untuk memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Haleluya. Kita naikkan pujian markas iblis dikancurkan. Ayo semangat adik-adik. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Siapa pahlawan? Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Siapa? Yesaya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan dari awal. Markas iblis, kas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Siapa pahlawan? Akulah pahlawan. Setiap hari
Oke adik-adik, terima kasih dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita bersatu di dalam doa, semuanya tutup matanya ya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, menjadi anak-anak yang taat. Dan biarlah setiap firman yang kakak-kakak sekolah minggu bawakan buat kami, itu semua menjadi rema dalam hidup kami dan bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita bakal mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Hari ini temanya tentang Maria mengambil bagian yang terbaik. Nah, cerita Alkitab ini adik-adik diambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Nah, adik-adik, jadi aku bakal ceritain sedikit ya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu sedang berjalan-jalan bersama dengan murid-muridnya. Dan dia tiba di sebuah kampung adik-adik. Nah pada waktu itu Tuhan singgah di rumahnya Marta. Namanya siapa? Namanya Marta. Nah Marta ini punya saudara namanya Maria. Namanya siapa? Namanya Maria. Nah jadi pada waktu itu ketika Tuhan sampai di rumah dia, akhirnya Tuhan datang singgah dan akhirnya dia berkhotbah di rumah itu. Nah pada waktu itu adik-adik, ketika Tuhan berkhotbah, ada dua hal yang dilakukan dua saudara yang berbeda adik-adik. Yang pertama Marta. Marta ini ngapain aja ya kak? Nah Marta ini dia itu ngelakuin banyak hal adik-adik. Dia itu mencuci, dia menjahit, dia mencuci piring dan segala macam halnya adik-adik. Dan itu sebenarnya baik gak sih? Baik banget kan? Karena dia melakukan hal-hal tugas rumah adik-adik. Dan yang kedua, Maria ini adik-adik, dia itu mendengarkan firman Tuhan di bawah kaki Yesus. Sekarang pertanyaan kakak adik-adik, kira-kira di antara Maria sama Marta, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, lebih baik yang mana adik-adik? Mendingan kita mendengarkan firman Tuhan dengan di bawah kaki Yesus, atau mendengarkan firman Tuhan tapi sambil melakukan hal-hal lain adik-adik? Pasti lebih baik yang dilakukan oleh Maria, benar gak sih? Iyalah. Nah jadi pada waktu itu ketika Marta sibuk adik-adik dan akhirnya melampaui kemampuan yang dilakukan, akhirnya dia ngomong gini ke Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa ya Tuhan? Maria enak-enakan duduk di bawah kaki Engkau, tapi dia nggak mau bantu aku yang sibuk. Tapi kata Tuhan gini, Marta, Marta, kesibukanmu terlalu membuat aku tuh kayak pada akhirnya kau nggak mengenal aku gitu. Jadi dia kayak lebih nggak kenal Tuhan karena saking sibuknya dengan hal-hal lainnya gitu. Jadi dia nggak mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya kan adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya kita pengen lebih mengerti gitu tentang Tuhan itu sendiri, benar gak sih? Nah, balik lagi ke ceritanya adik-adik. Jadi pada waktu itu Marta ini sibuk kan, dan akhirnya Tuhan bilang gitu, engkau khawatir dengan masalahmu sendiri gitu, tanpa mendengarkan ketika Tuhan berbicara. Jadi pada waktu itu Tuhan pengen gitu dari cerita ini supaya kita lebih ngerti tentang apa yang Tuhan mau gitu. Jangan sibuk dengan kemauan kita sendiri. Karena banyak dari kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tuh lebih kayak lebih suka bermain mungkin atau ngobrol sama teman. Banyak gak sih dari kita, apalagi pas waktu offline, bener gak sih? Nah, mestinya ketika kita dengan firman Tuhan tuh lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kita semua percaya kalau firman Tuhan itu nantinya akan menjadi rema dalam kehidupan kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa yang di sini sayang sama Tuhan Yesus? Kita semua dong ya, benar nggak sih? Nah, ketika kita sayang sama Tuhan Yesus, mestinya kita melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi gimana nih adik? Kira-kira kita mau jadi Marta atau Maria? Nah benar, kita harus jadi Maria. Sebelum kita mengakhiri firman kita pada hari ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus sama-sama berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biar Kau berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami sama seperti Maria Tuhan Yesus, yang duduk diam Tuhan Yesus, mendengar Engkau dengan baik Tuhan Yesus. Dan biarlah Kau membuat mereka Tuhan Yesus semakin intim lagi dengan Engkau Tuhan,
dan lebih mengenal Engkau lebih lagi Tuhan Yesus setelah firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Yesus, walaupun sebentar Tuhan Yesus, tapi menjadi rema dalam kehidupan masing-masing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih buat hari ini yang sudah mengikuti ibadah, dan jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.